Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani dengan NIM 2001127 dari kelas Teknik Perminyakan G angkatan 2020. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum dengan judul kapasitansi dielektrik dengan kode F6, yang dimana praktikum ini adalah mata kuliah dari Fisika Dasar 2, yang dimana mata kuliah Fisika Dasar 2 ini diampu oleh Bapak Dharma Arung Labi, Sarjana Sains Magister Teknik. Masuk ke slide yang selanjutnya, di sini ada outline atau konten pembahasan. Di sini terbagi menjadi 5 konten pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga metodologi, keempat ada analisa data dan pembahasan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk ke slide pembahasan yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada tujuan praktikum, dan yang terakhir adalah permasalahan. Nah, untuk latar belakang dari dibuatnya praktikum kapasitansi dielektrik ini yaitu kapasitansi adalah jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik atau tegangan atau juga biasa kita sebut dengan voltage. Nah, yang dimana sifat kapasitansi dalam elektronika ini ditunjukkan oleh sebuah kapasitor. Nah, kapasitor ini merupakan sebuah komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1701 sampai 1867. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan praktikum. Untuk tujuan praktikum di sini ada 3. Yang pertama, memahami prinsip kerja dari kapasitor dua plat sejajar. Kemudian kita mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Masuk ke pembahasan yang kedua, di sini ada dasar teori. Nah, untuk dasar teori ini berisi mengenai penjelasan dari kapasitansi dielektrik. Nah, seperti yang terlihat pada layar, kapasitansi merupakan jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik atau biasa kita sebut juga tegangan atau juga voltase. Nah, sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh sebuah kapasitor, yang dimana kapasitor ini merupakan sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik atau listrik statis. Nah, oleh karena itu, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Pada dasarnya, sebuah kapasitor terdiri dari dua buah plat konduktor yang dipisahkan oleh ruang yang berisi bahan isolator. Nah, dielektrik ini merupakan suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Bahan dielektrik ini dapat berwujud seperti padat, cair, ataupun gas. Nah, yang mana ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalami pergerakan, sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor atau semikonduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi seimbangnya yang mengakibatkan terciptanya pengukuran dielektrik. Nah, seperti yang kita lihat pada slide, itu merupakan gambar dari kapasitansi dielektrik yang dimana di situ ada dua plat konduktor yang dia terpisah dan di tengahnya diisi oleh isolator. Masuk ke slide yang selanjutnya, di sini ada metodologi. Untuk metodologi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada flowchart, alat, metode percobaan, dan pengolahan data. Nah, untuk flowchart ini biasanya berbentuk diagram alir dari proses pengambilan data. Untuk diagram alir yang saya buat kurang lebih tampilannya seperti ini, yang dimana pertama itu ada start, kemudian buka simulasi P, terus yang ketiga kita membuat rangkaian data simulasi P yang telah ditentukan. Selanjutnya kita mengatur nilai tegangan, jarak antar kedua plat, dan bilas penampangnya. Setelah itu kita perhatikan nilai ketiga alat ukur tersebut, dan yang terakhir kita catat hasilnya pada tabel hasil simulasi, dan yang terakhir finish. Untuk metodenya udah selesai. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data sendiri atau data kita yang diberikan oleh aspek di lab itu, kita yang pertama dikasih tegangan baterai 1,5, terus A-nya itu 100 sampai 300 dengan penambahan 25, D-nya 6,5,
offsetnya 6. Nah, kita disuruh untuk mengambil dua data. Yang pertama, data pertama itu kita ambil tanpa dielektrik. Yang kedua, kita ambil dengan bahan dielektrik dengan material kertas. Nah, selanjutnya di sini ada metode percobaan. Nah, untuk metode percobaan nanti akan saya tampilkan video simulasi PET saya dalam mengambil nilai pada simulasi PET kali ini. Nah, untuk alat yang digunakan di sini sendiri ada 4. Yang pertama kita menggunakan simulasi PET, kemudian kita menggunakan baterai, kita menggunakan bahan dieelektrik, dan yang terakhir kita menggunakan 2 plat sejajar. Baik, langsung saja di sini kita menonton video dari metode percobaan yang dimana berisi prosedur kerja pada simulasi PET dan juga proses atau cara-cara pengambilan nilai pada simulasi PET. Dapat kita simak pada video berikut ini. Baik, di sini kita sudah masuk pada simulasi PET. Nah, di sini kita sudah buat rangkaiannya yang dimana di sini ada jarak antar platnya, ada luas platnya, ada baterai, dan juga ada kapasitansi. Nah, di sini kita tampilkan muatan plat dan juga kapasitansi. Untuk baterai di sini kita dikasih tegangan 1,5 volt. Kemudian jarak antar platnya kita dikasih 6,5. Ini kan baterainya sudah 1,5. Terus untuk jarak antar platnya kita coba 6,5. Kalau dia nggak bisa melebihi atau kurang dari 6,5. Karena di sini susah banget mau ngepasin 6,5, jadi kita ambilnya 6,6. Kemudian luas platnya itu 100. Nah, kita di sini luas platnya 100 sampai 300 dengan penambahan 25. Nah, ini kan sudah kita atur semua nih. Ini baterainya 1,5, terus jarak antar platnya 6,5, luas platnya 100. Nah, kita lihat kapasitansi. Nah, kapasitansinya di sini ada 1,34 dikali 10 minus 13 F. Nah, kemudian kita lanjut nih ke luas plat yang selanjutnya dengan kan 100 sampai 300 dengan penambahan 25, berarti sekarang 125. Kita buat dulu. Aduh, kelewatan. Nih. Nah, ini tegangan baterai masih sama, jarak antar platnya masih sama, luas platnya saja yang berbeda 125. Di sini kapasitansinya berubah menjadi 1,68 kali 10 minus 13 F. Nah, itu terus-menerus kita lakukan sampai dengan luas platnya ini 300 dengan setiap kali percobaan penambahan 25. Nah, ini untuk pengambilan data tanpa bahan dielektrik. Nah, selanjutnya kita coba dengan bahan dielektrik. Nah, di sini bahan dielektriknya, untuk datanya masih sama seperti yang tadi, baterainya 1,5, jarak antar platnya 6,5, kemudian luas platnya 100 sampai dengan 300 dengan penambahan 25. Hanya saja di sini kita menambahkan material kertas dengan offsetnya 6,0. Nah, di mana material kertas ini seberat 3,5. Nah, jadi kan jarak antar platnya 6,5. Kita coba atur 6,5 dulu. Karena 6,5 agak susah, jadi kita coba ambil 6,6. Luas platnya masih dengan 100 dan offsetnya 6,0. Nah, di sini kapasitansinya ada 0,27 dikali 10 minus 12 F. Nah, selanjutnya coba kita tambahkan luas platnya. Jadi kan tadi kan 100 sampai 300 dengan penambahan 25. Nah, sekarang berarti 125. Kelewatan. Nah, 125,0. Baterainya masih sama, jarak antara platnya masih sama 6,6 M, terus tuh di sini bahan elektriknya masih kertas dan offsetnya 6,0. Tapi yang berubah hanya luas platnya, kita ubah menjadi 125,0. Nah, kapasitansinya pun berubah menjadi 0,36 dikali 10 minus 12 F. Nah, sama seperti tanpa bahan dielektrik, ini kita lakukan, kita ambil nilainya berulang-ulang secara terus-menerus sampai dengan luas platnya 300, yang dimana dengan penambahan 25. Baik, itu saja untuk penjelasan video mengenai simulasi PET. Untuk video selanjutnya dapat kita saksikan pada video berikut ini.
Baik, itulah tadi video dari tata cara penggunaan atau pengaplikasian simulasi PET. Selanjutnya kita masuk ke analisa data dan juga pembahasan. Nah, untuk analisa data pembahasan di sini kita pertama mengambil dua tabel dulu. Yang pertama, tabel perhitungan. Nah, yaitu ada tabel perhitungan A dan K, data 1 dan juga data 2 seperti yang teman-teman lihat pada layar di sini. Di sini terdapat data A dan K pada data 1, kemudian ada data A dan K pada data 2. Selanjutnya di sini kita masuk ke slide selanjutnya, ada tabel juga, masih tabel, tetapi di sini ada tabel regresi linear data 1 dan juga tabel regresi linear data 2, yang dimana X dan Y dari masing-masing tabel ini yang sudah kita ambil pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk X2 ini, X2-nya kita pangkatkan 2, terus X kali Y-nya itu kita kalikan X dengan Y, maka akan dapat hasil dari tabel regresi linear. Selanjutnya, di sini ada grafik, ada dua grafik. Karena kita tadi dari awal mengambil data 1 dan data 2, yang dimana data 1 tanpa bahan dielektrik dan data 2 menggunakan bahan dielektrik dengan material kertas. Nah, untuk grafik A, di sini ini merupakan grafik hubungan antara A dan juga C pada data 1. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar tersebut. Kemudian ada di sebelah kanan ada grafik A dan C pada data 2, yang dimana itu merupakan hasil dari pengambilan nilai kami. Setelah tadi itu ada grafik, ada tabel perhitungan, ada tabel regresi linear, dan yang terakhir di sini ada tabel perhitungan, yang dimana tabel perhitungan ini berisi dari A1 dan juga A0 dari data 1 dan data 2, dan juga kita mencari nilai errornya pada perhitungan kali ini. Baik, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Di sini ada pembahasan. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik sebelumnya, yang grafik hubungan antara A dan juga C pada data 1 dan data 2, yang dimana kita lihat A merupakan luas penampang dan C adalah kapasitansi. Pada grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa luas penampang dan kapasitansi berbanding lurus. Semakin besar luas penampang, maka kapasitansi juga akan semakin besar. Untuk pembahasan yang kedua di sini pada kapasitansi menggunakan bahan dielektrik, yang dimana ketika kapasitansinya itu lebih besar daripada tidak menggunakan bahan dielektrik. Jadi maksudnya di sini jika kita menggunakan bahan dielektrik maka kapasitansinya akan semakin besar, dan jika kita tidak menggunakan ya tidak ada gitu loh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah, di sini cara untuk membesarkan kapasitansi. Untuk membesarkan kapasitansi dapat kita lakukan dengan cara memperbesar luas penampang atau memperkecil jarak antar plat dan menambah konstanta dielektriknya. Baik, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama dapat kita tarik, yaitu hubungan antara nilai A dan C itu saling berbanding lurus atau saling terikat, saling satu sama lain. Kemudian untuk yang kedua, nilai dari C bergantung dari nilai A. Jika nilai A-nya besar, maka nilainya pun akan besar. Seperti poinnya sama dengan seperti kesimpulan yang pertama, mereka itu saling berbanding lurus atau saling berhubungan. Nah, untuk yang ketiga, untuk membesar nilai dari kapasitansi dapat dilakukan dengan cara memperbesar luas penampang dan juga memperkecil jarak antara plat dan juga menambah konstanta bahan dielektrik. Untuk saran yang pertama mungkin kita bisa kan di sini kita cuma menggunakan bahan dielektrik material tuh kertas. Mungkin untuk selanjutnya kita dapat mencoba lebih banyak material lagi agar kita tahu perbedaan dari material ini dan kapasitansi ini. Selanjutnya mungkin bisa kita lebih teliti lagi dalam pengambilan data supaya tidak ada kesalahan pengambilan data. Terus juga sebelum pengambilan nilai praktikum disarankan untuk membaca modul atau membaca materi yang terkait dengan praktikum yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, saya selaku pembuat video dan penulis laporan mohon untuk kritik dan saran dari teman-teman yang menonton video ini agar dapat menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya dan dapat menjadi lebih baik lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.